beribadah. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau telah mengizinkan kami ya Tuhan di ibadah di sini. Tuhan, bentar lagi kami akan beribadah. Engkau jagai kami, Engkau berkati kami ya Tuhan dari awal hingga akhir kami selesai beribadah. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Dadah. Amin. Shalom teman-teman Eksis. Halo, gimana nih kabarnya? Aku harap kalian terus sehat-sehat dan baik-baik aja. Welcome back to Go Eksis Online Service. Sekarang kita sama-sama mau memuji Tuhan. Jadi teman-teman, yuk kita sama-sama bersuka cita. Siapin senyuman terbaiknya, suara terbesarnya, dan juga kita sama-sama bangkit berdiri. Yang udah siap, yuk kita sama-sama berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Sebab Allah sanggup melakukan hal apapun, jadi kita terus bersuka cita dan terus merasa tenang karena kita punya Allah yang sanggup melakukan apapun. Sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Bisa ya teman-teman? Yuk kita nyanyikan lagu ini dengan penuh iman lebih lagi. Katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan, angkat tangan ya teman-teman, oke? Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Yeay, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Hebat teman-teman Go Eksis, semuanya percaya kan kalau misalnya Tuhan Yesus itu bisa melakukan hal apapun dari dulu, sekarang, hingga selamanya. Kasihnya tetap sama. Dia Allah yang setia sama kita. Nah teman-teman yang udah memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan semangat, kita sama-sama mau menyembah Tuhan Yesus. Jadi yuk kita boleh duduk, pejamkan mata kita, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala kita mau naikkan syukur kita. Jadikan lagu ini buat pengingat di dalam hidup kita, oke? Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup
lagi dengan segenap iman, dengan segenap hati kita. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yes, Tuhan Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Angkat kedua tangan kita, katakan haleluya, haleluya. Katakan saya mau cinta Yesus. Yes, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dengan segenap hati kita katakan mau cinta Yesus. Angkat kedua tangan kita, katakan haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Ini komitmen kami Tuhan, ini kami pakai kami, tuntun setiap langkah kami. Kami tak dapat berjalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Yes, Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami kembali menghadap kehadirat-Mu Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus, ajar kami buat terus ingat bahwa tujuan utama hidup setiap kami adalah meninggikan namanya Tuhan Yesus. Jangan sampai kami lupa, jangan sampai kami hilang arah, melainkan tuntun langkah setiap kami. Roh Kudus penuhi hati setiap kami di setiap saat, agar kami boleh terus menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke teman-teman gue Eksis, sekarang kita sama-sama mau memberikan persembahan. Boleh disiapin persembahannya. Boleh scan QR barcode yang ada di layar ini. Sebelum memberi, kita sama-sama berdoa dulu ya. Satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat satu kesempatan kami boleh memberi Bapa. Biar ya Tuhan, berapapun yang kami beri, boleh menjadi berkat buat banyak orang, boleh memperluas kerajaan-Mu lebih lagi. Tuhan yang berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi. Tuhan yang gantikan berlipat-lipat kali ganda. Tuhan berkati juga buat yang mengurusnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kalau sebentar kami juga mau mendengar firman Tuhan, biar Tuhan yang lebih lagi berikan kami hati yang lemah lembut, telinga yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke teman-teman yang udah siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama dengarkan firman Tuhan yuk. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Kakak harap semuanya baik-baik aja ya, dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera. Nah, kakak mau nanya nih, minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Kita belajar tentang yang ada kolam ajaib loh. Apa? Kolam apa ya namanya? Kolam Bethesda. Kenapa dikatakan kolam ajaib? Karena ketika malaikat suatu waktu turun dan kolamnya bergetar, orang yang pertama yang terjun ke air itu, ke kolam itu akan sembuh. Namun ada satu kakek-kakek nih yang sudah nunggu berapa puluh tahun? 38 tahun adik-adik. Tahu nggak apa yang buat dia menunggu? Karena imannya, dia percaya suatu hari nanti dia bisa sembuh, sehingga dia nunggu 38 tahun. Dan waktu itu Tuhan Yesus datang dan nanya ke orang itu, nanya ke kakeknya, apakah kamu mau sembuh? Kalau bahasa biasanya kayak, kamu mau sembuh? Lalu kakek itu jawab, siapa orang di sini nggak mau sembuh, sudah nunggu di sini.
Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus membuat mukjizat, kakek itu bisa berjalan lagi. 38 tahun lumpuh, dan akhirnya Tuhan Yesus bisa membuat kakek itu berjalan lagi tanpa masuk ke kolam itu. Luar biasa ya Tuhan Yesus kita. Nah, hari ini kakak mau bikin activity nih. Pertama yang kita siapkan adalah kertas printan yang sudah di print gambar ya. Jangan lupa ininya nggak boleh dibuang dulu karena kita mau gunting orang-orangnya juga. Lalu gunting dan juga lem. Nah, lalu pertama-tama hal yang kita lakukan adalah kita menggunting ini ya adik-adik. Kita gunting ikutin pola yang hitam-hitam ini. Nah, jadi segi 4 ya. Oke. Kita gunting ya. Oke, sudah. Setelah sudah rapi, kita potong yang bagian sini ya, yang bagian kosong. Kita potong. Sudah. Nah, kalau sudah dipotong, pertama-tama kita ada garis yang di sini. Nih. Kita lipat ke depan, pelan-pelan ya lipatnya. Pertama kalau kakak bisa lipat ke belakang dulu biar ada garis samar-samarnya. Nah, lalu kakak ke depanin begini. Nah, setelah itu kan ada yang di sini nih, ada kotak-kotak ini nih ya kan. Kita lem yang ada kotak-kotak ini juga biar ngebentuk kayak gini tuh. Paham ya adik-adik? Oke, kakak mau kasih lem dulu. Nah, sudah. Nah, jadi ini kakak akan lipat ke depan dulu nih. Yang kotak-kotak ini kakak lipat ke depan. Lipat ke depan. Lipat ke depan. Lipat ke depan. Oke, kakak tempel deh. Nih, kakak tempel dari sini ke sini. Sebelumnya lem dulu ya kotak-kotaknya. Nih, kakak sudah lem di sininya. Di sini kakak lem. Oke, kita lem. Lem. Dan lem. Oke. Sudah jadi. Nah, agak dilipat ke sini biar kelihatan nih gambarnya. Nah, yang kedua, kan yang tadi kakak ingatin, yang di tepi tadi kita nggak boleh buang. Ini ada orang-orangnya. Kita gunting juga ya. Guntingnya pelan-pelan ya. Gak apa-apa ya adik-adik kalau nggak terlalu rapi. Satu lagi.
Oke, orangnya ada 2 ya. Nah, lalu kita tempelin. Nah, tempelin orangnya di sini. Pertama, kita bengkokin dulu ke belakang yang putih-putih ini. Nih. Kita bengkokin ke belakang. Kita lem yang putih-putihnya ya, adik-adik. Bentar ya. Kita lem ya. Tuh, sudah kakak lem. Sudah. Nah, kita tempel deh di sini. Nih. Tuh. Sebentar ya. Nih. Oke. Biar dia berdiri kayak gini. Lalu yang satu lagi deh kita anu juga, yang putih-putih sama kayak tadi, kita bengkokin ke dalam, lalu kita lem yang dalam sini, kita lem. Nah, lem sini. Dalam sedikit nih, kakak lemnya dekat sini. Oke adik-adik, bentar ya, karena kertasnya lembut, kita agak berdiriin aja. Nah, sudah. Setelah itu tugas kita sedikit lagi sudah selesai. Kita yang ada bagian batu kayak gini, ini kita lipat ke belakang. Nah, kalau sudah lipat ke belakang kayak gini, yang bawahnya juga kita lipat ke depan. Garis keduanya kita lipat ke depan. Nah, sekarang oke, jadi deh activity kita. Oke adik-adik, tuh ada orang yang berdirinya, ada yang masuk dalam, ada orang buta, ada orang yang pincang, ada orang yang sakit kulit. Nah, di sini kita mau ayat hafalan nih. Masih ada yang ingat nggak ayat hafalannya? Nah, kita ulangin bareng-bareng ya. Ayat hafalan kita ada di ulangan. Kita ulangin ya. Ulangan 6 ayat 17. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Nah, kita ulangin ya. Ulangan 6 ayat 17. Haruslah engkau berpegang pada perintah, peringatan, ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Yeay! Oke, sekian dari activity kita hari ini. Hal yang bisa kita pelajarin hari ini adalah kita harus mempunyai iman seperti kakek-kakek tersebut ya. Walaupun dia tahu dia lumpuh dan mungkin kecil kemungkinan dia untuk sembuh. Bahkan ke kakek itu aja ngomong, bagaimana aku mau sembuh Tuhan? Aku datang ke sana aja udah ada orang yang melompat duluan. Jadi
Dengan iman seperti kakek itu, dia sabar menunggu selama 38 tahun dan tidak patah semangat untuk mencobanya sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang dan menyembuhkannya. Nah, terkadang apa yang kita usahakan, apa yang kita pikirkan, kita bawa dalam doa, dan kita harus tekun ya adik-adik, harus selalu setia. Seperti kakek-kakek tersebut, dia setia menunggu, setia mencoba. Oke adik-adik? Nah, sebelum kita mengakhiri aktiviti kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, Bapa. Jadikan kami anak yang taat Tuhan, yang selalu beriman kepadamu Tuhan. Berkati keluarga kami Tuhan, berkati sekolah kami Tuhan, berkati hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik.